Masih tidak saya. Beliau bersabda, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya takwa adalah pangkal dari semua urusan. Saya berkata, ya Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya. Beliau bersabda, baca Al-Quran, karena ia adalah nur bagimu di dunia dan simpananmu bagimu di akhirat. Hadis rimbang. Faedah, sesungguhnya takwa adalah pangkal segala urusan. Hati yang terdapat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bermaksiat kepadanya, tidak akan ada kesempitan yang menimpanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar dari segala kesempitan, dan ia akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar dari segala kesempitan, dan ia akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Quran surat Talaq ayat 2-3. Kita sudah mengetahui tentang nur tilawah Al-Quran dari riwayat terdahulu. Di dalam Sarahiyah dari kitab Ma'rifatus Sahabah, Syekh Abu Nu'am rahmatullahi menyatakan bahwa Sayyidina Bathid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Nabi SAW bersabda, rumah-rumah yang di dalamnya terdapat tilawah Al-Quran akan terlihat bersinar lagi para penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang terlihat bersinar lagi penduduk bumi. Hadis ini telah diringkas dari kitab At-Targhib dari yang lain sebagai ringkasan dari sebuah hadis yang panjang yang meriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahmatullahi dan yang lain. Mula Ali rahmatullahi telah mencirincinya dalam Imam Suyuti rahmatullahi, sedikit meringkasnya. Meskipun bagian hadis di atas ialah mencukupi keperluan risalah ini, seluruh hadis tersebut mengandung banyak hal penting dan bermanfaat. Oleh karena itu, maksud seluruh hadis di atas akan dijelaskan di bawah ini. Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menceritakan, saya bertanya kepada baginda Nabi SAW, berapa banyakkah kitab yang telah diturunkan oleh Allah? Beliau menjawab 100 sahifah lembaran-lembaran dan 4 kitab suci. 50 sahifah diturunkan kepada Nabi Syed alaihissalam, 30 sahifah kepada Nabi Idris alaihissalam, 10 sahifah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, 10 sahifah kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Taurat diturunkan kepadanya, selain sahifah-sahifah itu ada 4 kitab suci yang diturunkan, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Saya bertanya lagi, apa kandungan sahifah-sahifah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau menjawab, berisi tamsil, misalnya, wahai kamu raja yang kuat denganku, aku tidak melantikmu untuk mengumpulkan harta, tapi aku melantikmu untuk mencegah sampainya doa seseorang yang dijolimi kepadaku. Kamu yang harus lebih dulu memperbaikinya, karena aku tidak menolak doa orang yang dijolimi meskipun itu doa seorang kafir. Hamba penulis yang hina ini menyatakan, jika baginda Nabi SAW akan mengangkat seorang sahabatnya sebagai pejabat, maka beliau dengan penuh perhatian akan menambahkan di dalamnya nasihatnya, wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah doa orang yang teraniaya, sesungguhnya ia antara ia dengan Allah tiada hijab. Dalam sebuah syair Parsi disebutkan, berhati-hatilah dengan doa buruk orang yang teraniaya. Jika mereka berdoa, penerimaan Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan mereka. Disebutkan juga di dalam sahih-sahih tersebut bahwa orang yang berakal sehat harus membagi waktunya menjadi 3 bagian selama akalnya normal, yaitu 1, beribadah kepada Tuhannya, 2,
menghisap dirinya beberapa banyak keburukan atau kebaikan yang dilakukannya, menghisap-hisap. Dan 3, mencari penghasilan yang halal. Seorang yang bakal juga harus menjaga waktunya, memperbaiki keadaan dirinya, dan menjaga lidahnya dari perbicaraan yang sia-sia. Orang yang selalu menghisap setiap ucapannya, lidahnya akan mengurangi bicara sia-sia. Orang yang berakal juga tidak akan bepergian kecuali untuk 3 tujuan, yaitu mencari bekal akhirat, mencari nafkah sekedarnya, dan bersantai dibolehkan oleh agama. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah kandungan sahifa yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam? Jawabnya, semua berisi nasihat-nasihat, misalnya, aku heran kepada orang yang meyakini kematian, tetapi ia bergembira dengan perkara-perkara dunia. Biasanya jika seorang telah divonis akan dihukum gantung, ia tidak akan merasa tenang dengan apapun. Aku heran kepada orang yang meyakini kematiannya, tetapi ia tertawa. Aku heran kepada orang yang selalu memperhatikan kejadian-kejadian, perubahan-perubahan dan gejolak-gejolak yang setiap saat terjadi di dunia, namun ia masih merasa tenang hidup di dalamnya. Aku heran kepada orang yang meyakini takdir, tapi yang masih berduka cita dan bersedih hati. Aku heran kepada orang yang meyakini hisab itu dekat tetapi tidak beramal soleh. Sayyidina Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, saya pertama-tama baginda Rasulullah menasihatkan takwa kepada saya. Beliau bersabda, takwa adalah dasar dari pangkal segala urusan. Saya berkata, ya Rasulullah, tambahkan lagi. Beliau bersabda, berbanyaklah membaca Al-Quran dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu nur di dunia dan simpananmu di akhirat. Saya berkata, tambahkan lagi. Beliau bersabda, jangan banyak tertawa, karena tertawa akan mematikan hati dan menghilangkan nur wajah, merugikan jasmani dan rohani. Beliau bersabda lagi, pentingkanlah jihad, karena jihad adalah kerahiban umatku. Dalam umat dahulu rahib adalah orang yang memutuskan seluruh hubungan dengan dunia dan hanya konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya meminta teman lain, beliau bersabda, perbanyaklah bergaul dengan orang-orang miskin. Jadi kalau mereka sebagai teman, selalu duduk bersama mereka. Saya minta teman lagi, beliau bersabda, lihatlah selalu orang-orang di bawahmu, agar kamu terbiasa bersyukur, dan jangan melihat yang di atasmu, sehingga kamu akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta teman lagi, bersabda, hendaklah keburukanmu menahanmu dari mencaci orang lain. Janganlah mencari aib orang lain sedang kamu sendiri melukannya. Cukuplah sebagai bahan untuk mencela dirimu bahwa kamu melihat aib orang lain, sedangkan aib itu ada pada dirimu, tapi kamu tidak menyadarinya, atau kamu mengoreksi kesalahan orang lain sedangkan kamu sendiri melukanya. Kemudian dengan tangannya yang mulia baginda Nabi SAW menepuk dada saya bersabda, wahai Abu Dzar, tidak ada kebijaksanaan yang lebih baik melebihi pengaturan yang baik, tidak ada ketakwaan yang lebih baik melebihi menjauhi larangan, dan tidak ada kemuliaan yang lebih baik melebihi akhlak yang terpuji. Ini ringkasan maksud di atas, bukan terjemahan artinya. InsyaAllah kita akan buat halaman hadis atau halaman Al-Quran.